Halo, online lagi. Ini dulunya sih tempat ngajar, sekarang jadi gudang karena barangnya udah kebanyakan nih. Udah disiapin belum nih kira-kira pertanyaannya yang tentang kopi-kopian, yang mau bisnis kopi apa sih yang mau ditanyain, silahkan. Bakalan saya jawab semampu saya. Insya Allah bermanfaat lah, ya kan? Ini alat-alat buat ngajar kemarin tuh ada ya berbagai macam lah blendernya nih. Kalau kenapa minuman di kafe nggak sama dengan di rumah ya, ini alat tuh juga kasih rasa ya, jadi jangan sampai salah. Alat itu juga memberikan rasa. Jadi blender rumahan dengan blender komersial tuh jauh banget bedanya, rasanya itu udah jauh banget. Kan kayak gini-gini aja juga. Ini Hario asli nih. Ini Hario asli nih, Jepang. Ini juga bikin rasa beda juga. Jadi jangan sampai kena hype mirip-mirip bentuknya tapi pengen hasil maksimal, nggak mungkin lah kalau bukan alatnya yang maksimal ya. Nggak mungkin sama. Saya udah ngalamin lah, nggak mungkin sama. Intinya semua alat punya rasa. Ya, ini ruangannya berantakan. Kalau mau nanya silahkan. Manual bro, pakai ini apa? Mau kapot gimana? Ini Bialetti nih asli nih, cuman udah saya kerok. Bialetti asli nih cuman dari kerok. Bisa beda nggak rasanya? Apa? Rasa tiap peralatan bisa banget beda gitu ya. Jadi bukan tentang alat ini bakalan beda, pasti beda. Ini Bialetti asli nih, Mocha pot made in Italy, pasti beda, nggak akan sama. Jadi alat itu juga menentukan rasa. Sejarahnya ya inilah, the first espresso mesin, bukan mesin ya, mau bikin espresso pertama kali sejarahnya dari ini Mocha pot. Juga Bialetti ya, biar kayak gini juga tetap Bialetti sama. Rasanya beda nggak? Mesin ini beda. Mesin tuh suhu terjaga. Kalau manual itu kan suhunya air mendidih kan 100 derajat udah lewat, dan dia kena panas dari si benda chambernya Mocha pot itu kan aluminium. Ketika dia kena panas dari direct flame atau api langsung, maka dia akan si powdernya juga kemasak lagi jadinya, si kopinya gitu. Makanya kenapa ciri khasnya pakai Mocha pot ini cenderung bold bodinya, bahkan agak-agak burn ya, nggak masalah. Mau burn mau nggak burn itu yang penting terus percaya lidah sendiri, trust your lidah, trust your taste itu ya. Semuanya lo ya, jangan bosan nonton saya online atau nonton saya live video. Kita sama-sama belajar biar nggak kena hype ya. Ruangannya masih berantakan. Terus kenapa nih blender kayak gini kok bisa beda rasanya? Blade-nya beda, powernya beda. Kalau dalam bisnis tuh kita bicara time with serving and quality. Jadi jangan sampai kita punya bisnis alatnya rumahan, bikin satu blenderan aja udah lama banget. Pakai ini nih 15-30 detik selesai buat ngeblender dengan kapasitas 2 liter ya chambernya. Ada juga yang ini Blendtec sih, yang ditanam di meja blendernya. Tuh, ada di sana. Blender ada banyak jenisnya. Ini dari segi minuman. Kalau dari roti-rotian ya, roti-rotian aja saya punya alat, ada beberapa. Ini alat-alat saya. Ada 2 macam. Ini yang merah. Ada buat mie juga. Tadinya ruang kursus cuma udah nggak dipakai karena dipakai buat gudang, buat naruh barang gitu.
Kalau mau nanya silahkan, yang mau nanya apaan? Mungkin pertanyaan klasik, modalnya berapa sih buat bikin usaha? Modal secara angka ya, penghitungannya sih mudah banget. Kalau saya pribadi selalu bilang semampunya. Berapa kemampuannya? 10 juta, 20 juta, atau bahkan tanpa modal. Tanpa modal itu bukan tanpa modal uang ya, tapi pakai modal kepercayaan, sangat bisa bikin bisnis. Yang nggak bisa itu punya cita-cita pengen punya bisnis tapi nggak mau usaha, atau pengen punya usaha tapi nggak mau usaha. Itu udah nggak mungkin banget. Bahkan sekelas tukang tipu aja dia mau berusaha untuk nipu orang gitu. Jadi ya harus jalan aja gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya mau bisnis. Pertanyaan klasik nih pertanyaan klasik seseorang yang ingin membuka bisnis itu berapa modalnya, terus apa aja harus disiapin, terus untungnya berapa lama balik modal. Kalau you bicara masih klasik pertanyaannya, ya pasti akan kena hype atau kejebak nih dengan kalau dulu saya pernah dalam dalam kajian internal lah ya, saya suka sharing gitu, ngobrol-ngobrol lah. Itu namanya kena nanti entrepreneur syndrome. Entrepreneur syndrome itu, wah itu penyakit yang bahaya tuh. Lu pengen bisnis tapi lu kena sindrom, akhirnya logik lu nggak main tuh. Atau logik lu main tapi lu nggak punya basis untuk proses data. Kayak Mardigu bahasa gue pakai data nggak. Jadi gini, lu pengen bisnis tapi lu nggak punya basic, bagaimana lu bisa proses data itu gitu loh. Gue pengen bisnis A, contohnya gue pengen bikin usaha bakery. Pasti langkah awal yang orang lakuin ini apa? Basicnya dia akan coba trial, wah bakery A, bakery B, bakery C, dicobain semua. Akhirnya, oh gue mau bikin sesuatu yang beda. Dari cobain itu kan lu dapat data, rasa, harga, terus terutama rasa, harga, sama experience lu. Experience ketika lu mampir di bisnis yang pengen lu jalanin. Modelnya kan udah ada biasa di lapangan. Padahal itu burem masih, kalau kata gue ya, masih burem banget. Kenapa? Karena lu customer experience, not business experience gitu. Ketika lu jadi customers, yang lu dapat itu ya cuma itu aja tadi, bayang-bayang semuanya. Oh rasa begini, mungkin dia bahkan sekelas open kitchen pun lu bisa lihat juga peralatannya, ya lu nggak akan bisa ngitung yang sesuai. Karena itu tadi, semua basicnya lu by customer experience, not by business experience. Itu beda, dua hal yang berbeda. Ketika you basic the customer experience, maka ketika you build the business, ya lu cerita ke konsultan lu itu, oh gue pernah makan di sana tuh begini. Nah konsultan lu itu nanti akan memberikan jabaran dari apa yang udah lu alamin sebagai customer. Oh customer, contoh gue di Breadtalk rotinya enak, murah misalkan ya. Padahal ketika seorang konsultannya itu ngerti, dia akan bilang, oh ya jelas kalau Breadtalk itu bangun brandnya aja tuh udah berapa M bro gitu kan. Jadi nggak main-main gitu. Makanya bisa ada namanya customer experience. Nah kalau yang sekedar oh gue mau bangun paling semampu gue, ya kalau semampunya ya lu berarti seorang praktisi atau mentoring lu itu dia harus tahu titik akhir lu di mana. Kalau dia nggak tahu, buat apa lu hire dia atau lu sharing sama dia? Karena ujung-ujungnya semua ada modusnya. Jadi ujung-ujungnya dia cuma lu tuh bakal gini akhirnya jual alat lah apa enggak. Itu menurut gue pribadi yang selama ini gue praktisi bukan praktisi lah, kehebatan menurut gue kuliahin owner itu kena hype lah rata-rata, kena omongan yang nggak penting lah kalau menurut gue. Kayak dia, SWOT analisis ini begini, SWOT analisis strength-nya gini, weakness-nya gini, opportunity-nya gini, threat-nya begini. Itu teori. Tapi kalau kalau saya pribadi, ketika gue ketemu clients, yang gue lakukan ke mereka itu ya, you benar nggak? You ketika you build the business, you sebagai apa? You sebagai owner, atau you terjun juga ke operasional, atau you sebagai komisaris, karena ada lagi nanti operating the bisnisnya banyak jenis gitu. Jadi lu jangan sampai kejebur ke
sesuatu yang itu kalau kata gue kalau dalam bisnis sesuatu yang nggak penting, bukan nggak penting, sesuatu yang nggak make sense lah ya. Lu buang duit buat bangun bisnis, tapi lu juga yang jalanin, lu juga yang manajemen juga, lu audit juga. Jadi bisnis lu buat apa kalau nambah bikin lu capek, ya nggak? Gitu. Banyak di luaran sana juga kursus-kursus bisnis yang ujung-ujungnya cuma jual hype gitu. Nah, pertanyaan gampang, gue dulu sempat bikin namanya culinary fundamental ya, culinary bisnis fundamental, sempat gue bikin tulisan-tulisan lah. Banyak tulisan-tulisan gue yang nggak gue rilis, itu cuma buat halo Om Pamudi, itu cuma buat peserta private course gue, kayak culinary fundamental, culinary bisnis fundamental, apa sih culinary bisnis ini fundamentalnya seperti apa. Karena banyak orang yang mereka akhirnya terjebak, paling gampangnya terjebak dengan franchise itu gimana sih gitu kan, atau ketika you build your own business itu gimana sih, banyak ceritanya, terutama di kuliner. Karena gue berkecimpung di sana. Ketika gue berkecimpung di kuliner, gue mau nggak mau harus pelajarin semua aspek tentang kuliner. Jangan salah, kuliner itu berhubungan dengan semua semua ilmu pengetahuan lah, ilmu di lapangan tuh. Kayak bagaimana sih gue bikin MA yang oke, atau safety buat build the business. Contoh nih, ruko ini ketika gue sewa, gue rubah jadi cafe tuh MA-nya gimana, terus desain interiornya gimana, terus bahkan sampai ke manajemen penghitungannya bagaimana. Terus manajemen itu ada dua, ada manajemen untuk omset, ada juga manajemen omset dan operasional, ada juga manajemen SDM. Nah, kadang-kadang manajemen SDM juga nggak dipikirin sama teman-teman semua, taunya cuma udah gue buka, gue jalan itu. Jadi bisnis itu ada tahapannya bro. Ketika lu punya konsep, lu bangun bisnis itu ya semampunya, tapi lu konsep lu harus sampai habis. Jangan konsep lu cuman oh gue learning by doing. Learning by doing itu bisa menyesatkan, bisa juga menguntungkan. Menyesatkannya apa? Menyesatkannya karena lu akan menjadi egois dan lu punya modus yang menurut gue nggak tepat. Menguntungkannya untuk diri lu apa? Ketika lu punya mentor, lu ngomong mentor lu learning by doing tuh nguntungin buat lu. Karena mentor lu akan melakukan secara bertahap, dia nggak akan boost experience atau boost knowledge brutal ke customer biar kelihatan hebat. Karena memang ada tahapan-tahapan pembangunan. Jadi kalau sekolah tuh ya PAUD dulu, TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan gitu. Sama bisnis juga gitu. Semua tekniknya ada. Yang nggak masuk akal lagi juga kayak misalkan lo franchise 2M atau 3M, nggak tau lah di bawah itu franchise taruhlah 50. Karena rata-rata kisaran franchise sekarang itu gerobakan nih dimulai dari 3 juta sampai 20 jutaan atau 30 jutaan. Kalau booth dia sudah mulai dari 20, 50 sampai 100 juta. Kalau bentuk kios dia sudah mulai dari angka 100, 200, bahkan ada sampai MM-an ya. Itu sudah franchise. Apa sih kelebihan franchise? Franchise kelebihannya lu nggak usah bangun brand gitu. Lu nggak usah bangun brand, dan lu kalau yang bagus sih ya franchise itu lu sebagai pemilik brand juga di sana, cuma lu mitra gitu. Ada aturan-aturan di dalam sana. Dan ketika lu mau, ya banyak jenis juga franchise, jadi nggak semudah yang dilihat. Untungnya apa nih kalau franchise? Sama franchise untungnya apa ya, tadi lu nggak usah build brand lagi. Kelemahannya apa? Selama ini gue itu yang tadi sebelumnya pagi gue live juga, gue banyak beberapa brand-brand besar juga gue yang tanganin, dari supply-nya, dari gue consulting-nya juga ke mereka, banyak lah gue tanganin. Rata-rata ya itu tadi, mereka nggak bermain fair play gitu. Ada aturan nih, gue nggak bisa lihat. Ya memang itulah, itu bisnis bro. Bisnis itu seperti itu, ada batasan-batasan. Mana CEO, mana foundernya, mana nanti mitranya, ya banyak lah ya. Paling gampangnya ketika lu franchise, ya lu untungnya adalah lu udah punya brand. Lu nggak perlu mikirin brand lagi, lu nggak perlu mikirin standar lagi. Mereka udah punya standar, lu nggak perlu lagi yang aneh-aneh. Lu tinggal bayar, setting, jalan
gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya ya lu bikin sendiri. Gue nggak mau ngomongin kekurangan brand-brand ya, franchise karena tidak ada yang sempurna. Kembali lagi, tidak ada yang sempurna. Bisnis itu bicaranya bukan kesempurnaan, tapi bicara win-win solution, fair play. Jangan sampai lu bermitra sama orang tapi mitra lu kesusahan, jangan gitu ya. Nah, kalau building brand sendiri itu gimana? Building brand sendiri itu lebih ke arah ya lu build brand itu kalau lu mampu sendiri, lu jalan sendiri. Tapi saran gue sih ya, kalau lu nggak paham, nggak ngerti bagaimana, mendingan lu delegasiin deh. Delegasiin tuh dalam artian lu punya partner. Gue nggak sanggup sewa konsultan, bro. Gue udah pernah nggak dibayar konsultan, gue pernah dicicil, gue pernah dibayar kurang, udah gue alamin semua. Kalau lu masih pikiran duit, lu nggak cocok jadi pebisnis, bro. Berarti lu bisnis cuma cari duit doang, padahal di bisnis itu lu juga harus cari berkah, lu juga harus cari manfaat. Nah, ketika lu buka bisnis, di dalamnya itu lu ada karyawan yang kerja sama lu, dia bisa penghasilannya bisa untuk keluarganya, ya kan? Jadi nggak itu gitu loh, bro, ya. Lalu semuanya yang nonton, mungkin live ini gue agak lama. Lu tanya, kalau mau nanya aja, tinggal diketik komen, tanya, gue jawab semampu gue. Build bisnis tadi gue lanjut aja. Build bisnis lu itu ya, lu bisa atur bisnis lu tuh mau kemana, stepnya kemana, arahnya kemana gitu. Jangan sampai lu punya bisnis tapi malah bikin lu pusing gitu. Gue dulu gue start jalan sendiri ya, bisnis dulu banyak lah ya. Ada beberapa kawan gue yang tahu gue dulu start itu udah, gue keluar aja dari kerjaan, gue gak kerja lagi, tiba-tiba gue gak kerja, gue mutus sendiri gue untuk udahlah gue mau dagang atau gue nggak mau kerja dulu gitu kan. Pada waktu itu ya udah gue jalanin aja ya, dari mulai sales, gue jual dulu tuh zamannya premix bakery, belum ada premix ya, bakery itu jadi yang tinggal aduk jadi ya. Gue udah jalanin itu, gue buka pasar, gue ketemu banyak klien, technical support, dan itu gue nggak apa ya, di situ hal yang gue pelajarin apa, ketika lu mau jalannya semampu lu, jangan lu jalan lu mikir ya ekspektasinya terlalu tinggi, akhirnya lu stres sendiri. Karena ekspektasi itu masih berupa mimpi, belum berupa kenyataan. Kenyataan yang lu hadapin tuh lebih keras, bro. Ya kan, gue pernah waktu itu gue main banyak bakery ya. Waktu awal-awal gue bakery, gue banyak pegang bakery, resto. Satu kliennya susah banget, bro. Iya, karena yang lu jual itu ya diri lu, barang itu cuma antaranya. Ketika lu nggak bisa membedakan itu, lu jual diri atau lu jual barang. Ketika lu jual barang, semua orang jual barang, bro. Tapi ketika lu jual diri, nggak semua orang bisa kasih servis yang bagus ke customer gitu. Lu harus pahamin di situ. Dan lu ketika lu bangun bisnis pun juga gitu. Wah, gue mau bikin resto. Yang lu bangun tuh bukan resto, bro, tapi yang lu bangun itu adalah diri lu melalui perantara barangnya gitu, atau produknya, atau menunya yang lu jual. Makanya di zaman gue gawe di hotel dulu, restoran, cafe, ada standar kayak groomingnya gimana, service, terutama ke diri pribadi dulu, grooming, appearance kayak gitu kan. Terus how to handling, bagaimana handling diri lu sendiri aja dulu. Datang nggak telat, terus pakaian lu seragam rapi, wangi. Karena ketika lu merasa pede, lu servis ke tamu juga lu akan maksimal, bro, gitu. Dan itu pun kalau diaplikasiin ke bisnis itu sama. Ketika lu untuk punya bisnis, lu akan maksimal, bro. Banyak nih gue temuin teman-teman atau klien-klien juga di sana nih, mereka gue kena hype nih, yang baru aja nih minggu kemarin juga customer datang, om gue benerin mesin, oke. Kata orang lain ini three way valve nya, oke. Gue oke aja. Karena apa? Gue tidak mau merasa customer ini diajarin apa enggak. Gue lebih baik ketemu langsung, kita ngobrol langsung, gue analisa nih kerusakan mesin lu tuh begini gitu. Karena ada standar baku di mana servis cara reparasi itu seperti apa sih gitu kan. Analisa awal, nggak bisa lu cuma sekedar denger nggak bisa gitu. Dan itu ini mesin rumahan ya, kata owner ya, kata klien gue itu,
Lu pakai buat kafe ya? Iya. Berapa bulan? Waktu itu belum sampai 3 bulan udah rusak. Oh pantas ini, udah 3 bulan, lebih dari 12 hari. Iya betul om gitu. Oh iya ini udah waktunya servis. Ini kerusakannya setelah gua analisa tuh di sini, di sini, di sini gitu kan. Tahu nggak yang dia bilang apa? Bisa nggak om dimodif jadi komersial? Pertama itu. Terus kedua, ya kalau servis biasanya mesin rumahan itu harganya 4 juta, 5 juta sampai yang ke 12 juta ya kalau rumahan ya, karena untuk office beda lagi nih. 12 juta yang standar berlaku umum. Lu servis itu bisa ngabisin 1 juta lebih atau 2 jutaan lah. Itu deh, oh kok mahal ya gitu. Ya gue terangin di sana. Pertama lu beli mesin, pertama klien ini gue bilang, "You beli mesin ini rumahan. Rumahan itu dimana sehari kita ngopi di rumah tuh maksimal 8 sampai 10 lah ya, 10 cangkir. Rumahan. Terus you pakai dalam kondisi komersial atau komersial itu kafe, resto tuh komersial disebutnya, makanya alat-alatnya pun disebutnya commercial equipment. Commercial equipment sudah pasti digawangi atau dioperatorkan oleh orang-orang profesional. Nah di situ ya, jadi ada pembedanya. Ya di situ gue bilang alat tuh ketika diperbaikin, memang lu bilang 3-way, oke gue cek ini penyakitnya banyak, nggak cuma 3-way. Kalau gue ganti 3-way doang, nggak gue overhaul, sama aja lu baut lu patah, gue copot, gue pasang lagi, selesai. Tapi gue nggak ngecek yang lainnya. Mau kayak gitu. Klien pun, oh iya bener ya, bener juga gitu. Ya di situ akhirnya gue cek semua, gue bilang ini biaya sekitar 2,3, dan dibilang kok hampir mirip seperti beli baru. Ya itulah resiko rumahan yang dipaksakan, alat rumahan yang dipaksakan ya. Jadi nggak sesuai peruntukannya gitu. Gue terangin lagi pelan-pelan. Kenapa nggak beli mesin komersil? Kenapa yuk beli begini? Dan cerita akhirnya gue dikasih tahu sama praktisi kopi juga, dia punya brand merek A, taruhlah ya, merek A. Dia bilang nih bisa nih, semua bisa, semua alat bisa, mau rumahan, mau yang komersil, sama kayak motor ya, mau cc-nya. Tapi kalau bukan motor rumahan gitu, beda dengan superbike. Memang dia sudah keluarnya sudah untuk motor balap gitu ya, superbike namanya juga. Nah sama gitu, banyak yang orang kejeblos di sana ketika mereka starting, terus mereka punya anggapan investasi terlalu besar om. Kalau gue beli mesin yang mahal gitu, belum tentu usaha gue jalan. Watch out about your hati-hati dengan apa yang kita ucapkan gitu. Kayak lu bilang investasi gue terlalu besar, terus belum tentu usaha gue jalan. Lu lagi bangun bisnis apa lu lagi main-main? Kalau lu ngomong belum tentu usaha gue mau jalan, men, itu usaha lu bangun terus lu ngomongin begitu, itu nggak jelas banget hidup lu bro, gitu kan. Dan lu nggak usah punya bisnis gitu. Ketika you build the business, sama seperti lu punya anak, masa lu ngomong wah belum tentu anak gue bakalan hidup selamanya. Emang bener nggak bakalan hidup, tapi masa iya lu ngomongin begitu ke anak lu? Dan itu analogi yang berlaku dalam bisnis. Masa iya lu ngomongin begitu ke bisnis lu, belum tentu bisnis gue jalan. Nggak usah lu bangun kalau masih punya pikiran, belum tentu bisnis gue jalan, kan lucu. Padahal gue udah contohin sendiri. 11 tahun lalu gue punya mesin, harganya gue beli 17,5 juta. Sekarang secondnya aja 25 tuh orang merem. Dan tuh mesin udah ngasilin berapa ratus juta buat gue. Kayak gue bikin kafe, gue ikut bazar, gue kemana aja. Jadi kalau lu bilang belum tentu bisnis gue jalan, lu takut untuk berbisnis, gak usah bisnis bro. Gue bilangin aja, gue bukannya keras, enggak. Karena ketika gue terangin lagi pun, lu udah protektif diri lu sendiri. Di situ perkataan lu tuh lu menunjukkan bahwa lu memprotektif dan lu ketakutan di sana. Lu jangan lu lakuin hal-hal yang kayak gitu. Ya kan, kembali lagi ke mesin tadi, akhirnya dia gue terangin, gue kasih tahu arahan. Kalau gue tanya lagi berapa porsi sehari dia punya produksi usahanya, terus bagaimana flow-nya, gue bilang ya you harusnya sudah harus upgrade mesin. Ya semua starting awalnya selalu ngomongnya, gue coba-coba dulu om dengan uang seadanya. Ketika lu coba-coba, jangan yang salah nyobanya. Kalau lu nyobanya yang salah, ya jelas kayak gitu. Gitu. Gue dulu starting bikin mini cafe tuh gue habis banyak bro, 150 juta. Alat setting semua gue pakai professional equipment. Semuanya gue pakai commercial equipment, profesional orang-orangnya, karena gue yang training langsung. Sampai sekarang tuh alat masih ada. Alat-alat masih ada,
dan ketika gue jual melebihi harga di saat gue beli. Waktu itu gue beli mesin kopi, contoh gue beli 17,5 juta, sekarang 25 bro, minimal tuh 21 lah gue jual kondisi apa adanya, nggak gue servis ya. Jadi persepsi lu, ketika lu punya persepsi, oh iya, bisnis nih pakai mesin yang murah-murah, lu mendingan buang jauh-jauh deh hal-hal yang kayak gitu, murah-murah. Karena apa? Lu bakalan mikirin terus, mendingan lu sekali investasi, lu lihat runningnya tuh, bisnis lu bener nggak runningnya gitu, sesuai standarnya nggak yang dibangun nih gitu. Paling dasarnya lagi ya itu tadi, culinary fundamental itu ya lu harus punya mindset tentang culinary tadi. Experience lu sebagai guest belum bisa menjadikan lu sebagai entrepreneur. Makanya ada penyakit yang tadi gue bilang secara mental, namanya entrepreneur syndrome. Dia pengen punya entrepreneur, tapi secara prakteknya dia nggak siap, pola pikirnya dia nggak siap. Mana tadi dia memprotektif dirinya dengan basicnya. Biasanya orang-orang lain itu dengar dari cerita orang, kata-kata orang, nanti wah lu udah habis banyak nggak jalan, lu jauh-jauhin tuh orang kayak gitu. Karena gue ngalamin, gue dulu orang nganggap gue kayak orang gila bro, nggak kerja, posisi gue bagus di hotel, gaji gue bagus, tapi gue tinggalin. Sekarang temen-temen gue banyak yang kena PHK, yang mereka akhirnya baru start buka warung nasi goreng apa, ya bagus lah. Tapi ya itu, semua punya jalan, semua punya pemikiran gitu. Dari culinary fundamental ini, selain pola pikir juga lu harus punya basic yang kuat. Itu tadi pagi gue adalah basic yang kuat itu, lu punya mentor lah, mentor yang benar. Mentor yang benar itu gue nggak ngerasa diri gue benar dan betul, oh gue benar, enggak, bukan gitu. Mentor yang benar itu, mentor yang benar, dia tahu, dia punya experience untuk solving, memecahkan banyak kendala-kendala dalam building. Karena membangun dengan menjalankan, build and running itu sesuatu yang beda. Lu bangun itu belum tentu jalan bisnis lu, karena kan masih lu bangun gitu. Tapi ketika lu running, sudah pasti sudah dibangun bisnis lu. Karena lu nggak mungkin running bisnis kalau lu nggak bangun apa-apa. Bangun itu bukan berarti bangunan ya, ada banyak hal dalam membangun. Kayak lu misalkan bisa mulai dari rumah, atau lu bisa mulai dari apa, ya lu sewa kios kecil-kecilan, dari rumah, kos-kosan, semua bisa dilakuin gitu. Tapi dua hal yang berbeda ketika lu build and running. Karena ketika build, running, nanti ada namanya evaluation. Evaluation itu nanti bicaranya growth ya. Jangan bicaranya lu return of investment. Itu secara teori. Secara teori itu return of investment apa, oke lah. Tapi kalau gue selalu bicarakan, ketika lu bisnis lu omset, jangan lu kejar omset. Kalau lu nggak kejar omset, ya lu ngejar apa bisnis gitu, bahasa umumnya. Tapi kalau gue udah nggak di sana permainan apa, bisnis gue perjalanan udah nggak di sana. Perjalanan bisnis gue itu, kalau gue pribadi, kalau nggak bermanfaat gue nggak mau lakuin, udah selesai buat gue gitu. Karena ada satu hal yang nggak bisa lo beli, apa, waktu bro. Lo nggak bisa beli waktu. Dengan omset berapapun lo nggak bisa beli waktu lo gitu ya. Jadi banyak hal lah. Itu tadi dari culinary fundamental. Nanti dari culinary fundamental tuh dasarnya udah lo pelajarin, lalu baru ketika lo masuk ke build the business, running the business. Build the business ini apa yang mesti lo siapin. Kalau udah fundamentalnya udah lo siap, lo buildnya itu pasti sudah siap. Karena banyak orang nih ya yang melakukan juga kesalahan-kesalahan di awal nih. Ketika mereka membangun, yang pertama dilakukan sama dia itu apa coba? Desain ruangan. Ngapain lu mikirin desain ruangan bro? Itu ruangan itu bukan kekuatan yang bukan kekuatan unggulan, bukan kekuatan utama dalam bisnis makanan dan minuman. Bisnis makanan dan minuman itu kekuatan utamanya adalah usaha jasa pelayanan makanan dan minuman. Makanya jasa pelayanan makanan dan minuman. Kalau di hotel kita jasa, makanya ada servisnya gitu kan. Jadi kalau mikirin tempat, mikirin ruangan ini desainnya harus begini, tata cahaya begini, lu ngabisin duit ratusan juta di ruangan, akhirnya alat-alat lu apa adanya, kebanting kan gitu. Banyak tuh yang start di sana. Lu start dari bangun ruangan, wah ntar desainnya seperti ini, ntar begini, ini layoutnya begini. Secara umum, atau gue pribadi gue bilang tuh salah. Karena ruangan ketika dirubah harus menyesuaikan dengan alat,
terus konsep resto lu atau usaha bisnis kuliner lu seperti apa modelnya, itu ada di langkah berikutnya gitu. Makanya orang gue sih kebanyakan ketemu klien tuh ya, kalau bahasa gue tuh nyebokin atau gue ngerapihin lagi. Ketika dia starting nih bikin ruangannya udah ini, terus dia bingung mau ngapain karena duitnya udah habis. Di situ kesalahan-kesalahan atau tidak tepat ya, tidak tepat dilakukan oleh orang-orang yang bangun bisnis nih gitu. Yang kedua, kadang-kadang dia cukup pakai cukup pakai cara gue tinggal bikin ruangan seindah mungkin, nanti gue panggil manajer atau gue sewa barista atau gue sewa koki atau apapun lah itu ya yang lu sewa. Ujung-ujungnya bisnis lu diatur sama mereka, nggak masalah diatur kalau mereka amanah ya atau jujur, praktisi ahlinya. Yang udah yang gue temuin di lapangan ya, mereka ketemu gue karena owner pusing, panggil gue datang ke lokasi. Ya mereka kaget ketemu gue karena gue lihat lu nggak win-win solution, praktisinya nggak win-win solution dengan ownernya. Ujung gue kalau nggak pakai ini nggak bisa, gue di hotel gue nggak peduli mau pakai apa. Yang gue tahu ada namanya target service tuh, gue nggak peduli omset, tapi pelayanan hotel gue gimana gitu, pelayanan ini gue gimana. Kalau oke pasti bintang kita nggak turun kan gitu di sana. Jadi banyak hal yang mesti lo perhatiin. Jadi kalau udah build itu ya tetap lah, gue selalu bilang sama teman-teman atau klien, udahlah lu cari konsultan yang benar, lu sharing sama dia lu mau bangun apa. Kan mahal om konsultan. Gue tadi udah bilang bahwa gue pernah nggak dibayar, gue pernah dibayar cicil, gue pernah dibayar kurang, gue pernah dibayar pas, gue pernah macam-macam gue alamin. Jadi ujung-ujungnya ya kalau lu masih mikir konsultan mahal, gue nggak perlu konsultan, ya udah lu sama aja kayak lu nggak butuh orang tua, lu nggak butuh guru. Itu not make sense, nggak logik gitu. Padahal itu bisnis yang lu bangun. Bahkan pemain gede aja punya konsultan bisnis. Nah, lu mau bangun bisnis tapi lu nggak pakai mitra bisnis, lucu. Bagaimana lu mau develop juga suatu hal yang beda, berkembang, dan lu juga growth, bertumbuh juga ada dalam bisnis, namanya bertumbuh, berkembang. Terus self finance banyak ya, bicara dalam bisnis. Terus dari fundamental udah, terus build the business, running the business itu kayak gimana sih? Ya setelah lo build dari berbagai macam aspek, dari mulai modelnya gimana, terus apa yang mau lo lakuin dari investasi lo gitu kan, selama berapa lama untuk running ini, ada time ininya ya, ada timetable-nya. Jadi ada gue bangun bisnis ini, gue runningnya itu gue try sekian bulan dulu deh gitu. Sekian bulan ini dalam arti gue mau lihat dia growth atau dia dia defisit gitu. Ada seperti itu. Tapi kalau gue biasanya setting orang itu ya jangan sampai di defisit bro. Jadi investasi itu gue bagi-bagi. Ketika running dia cari titiknya nih, self finance di mana, dan ketika ada margin, ada benefit, profit di mana, titik keberapa gitu. Jadi nggak semudah orang kursus kuliner, usaha kuliner, bikin bakso, belajar bikin bakso. Padahal gerobaknya nanti bikinnya beda lagi, beli pancinya gimana, ukurannya apa tuh beda lagi kan. Jadi jangan sampai kayak gitu, kemakan di sana ya gitu. Terus ada lagi, ini udah running udah, ada yang namanya evaluation itu gambaran umum tadi. Ini kalau mau detail datang aja ke markas Power Ranger, lu beli token listrik, lu bikin kopi, lu beli kopinya, lu bikin kopi, lu tanya-tanya deh tuh. Kalau gue nggak sibuk ngelainin customer ya, atau kalau gue nggak ada servisan, pasti gue jawab. Evaluasi, jadi apa yang udah lu lakuin dari tahapan-tahapan awal sebelum lu mulai running, kayak dari mulai build the bisnisnya, tahapan-tahapan awal itu build the business, terus running, lu cross check di mana ada yang nggak sesuai atau ada yang kelebihan tuh nggak baik juga bro buat bisnisnya. Gue kasih tahu aja, jadi mesti balance, semua tuh mesti balance. Jadi kayak wah ini hari ini omset 100 porsi, besok 1 porsi, nah 100 porsi ini ngaco nih pasti nih, lu akan suruh anak lembur lainnya. Itu hal-hal yang harus dipelajarin. Jadi bisnis itu dia berjalan atau berkembang itu sesuai kemampuan ownernya gitu. Itu dari evaluasi ya. Nah, terus ada kira-kira
yang paling jadi momok paling menakutkannya ya saat ini ya. Ini kan COVID nih, COVID gimana sih, how to survive at this era gitu kan, at this moment, atau dengan saat ini cara survive lu gimana sih Om, ya kan. Lu kan punya, lu sih enak Om, lu udah punya semua, lu punya supplier, lu punya ini, punya service, punya apa, lu dagang kopi juga. Lu yang ngelihat enak bro, gue ngejalanin ya kan, nggak nggak seperti yang lu lihat. Nah itu pun sama dalam bisnis yang lu bangun dari hasil customer experience, nggak seperti yang lu rasain sebagai customer gitu. Jadi kalau dalam era COVID ini yang lu lakuin itu make it simple aja bro. You mesti full gitu, full, semua full, nggak ada lagi lu setengah-setengah. Orang bilang oh sekarang adaptasi, memang adaptasi, tapi lu harus full adaptasi gitu. Jangan lu setengah-setengah. Kalau lu setengah-setengah, lu saat ini ini gue prediksi tahun kemarin waktu gue ngajar juga private, gue udah bilangin sama murid-murid atau peserta khusus gue tuh akan ada saatnya nanti hard economic atau ini gersang lah, banyak hal yang bikin bisnis ini berjalan dengan lambat atau bahkan bertumbangan. Satu-satunya yang bisa bikin lo survive itu tadi, lo harus full. Pada saat ini lo harus full, dan lo harus punya yang namanya juga balancing ke diri lu. Jadi jangan sampai lu full tapi lu nggak balancing ke diri lu, akhirnya lu nggak sehat, lu sakit. Buat apa lu punya bisnis kalau lu sakit? Yang gak usah lu punya bisnis ya gitu. Jadi lu harus full. Enak sekarang udah punya marketplace, udah punya Gojek, udah punya Grab, udah punya ojek online lah ya untuk kirim-kirim. Lu harus fullnya yaitu tadi customers. Kalau direct selling atau hard selling, bahasanya tuh ya hard selling lah, soft selling. Kalau gue sih gampang aja, customer full service sama lu bro. Dari pertama dia nanya, lu layani dengan baik, lu eksekusi dengan baik, sampai dia menerima apa yang dia inginkan dengan baik gitu. Itu otomatis lu harus lakukan itu gitu. Jadi basically-nya itu sekarang itu full, serba full. Lu bikin barang, lu bikin produk, misalkan makanan, lu enak sekalian, nggak enak sekalian. Jadi jelas ya kalau orang nanya, wah makan lu enak, makasih ya kan, lu kasih bonus atau apa. Oh makan lu nggak enak, makasih, emang gue bikin nggak enak karena murah, nggak apa-apa. Sekarang tuh harus full semua. Kalau untuk yang jasa, servis, entah itu perbaikan, entah itu perawatan, lu juga harus full di sana bro. Fullnya itu karena sekarang COVID ini kan ngeri-ngeri sedap nih, ada virus yang bisa menular dari luar, kita nggak tahu kan. Protokol COVID tuh jalanin kayak kebersihan, ya kan, kebersihan, sanitasi lu, terus ya mengurangi resiko terpapar COVID tadi gitu. Jadi sekarang tuh kuncinya full, penuh, semua lo lakukan dengan penuh, nggak ada lagi lo ngelakuin yang setengah-setengah. Halo Om Heru, waalaikumsalam, ini dari Cirebon ya, masih di Cirebon Om Heru. Thank you udah nonton gitu. Buat yang udah nonton sih jangan bosan ya ngeliat gua live terus, karena hanya ini yang bisa gue lakukan saat ini. Gue nggak bisa dengan brutal gue kesini kesana, gue takutnya gue malah carrier bawa virus kan, gue nggak tahu. Dan sampai detik ini di negara ini gue juga bingung bagaimana tes COVID yang benar biar tahu gue tuh kena COVID apa enggak atau gimana ya kan gitu. Jadi apapun yang sekarang nih, mau lu masih kerja, lu tetap pengusaha bro, karena lu jual jasa, lu jual tenaga lu jual waktu lu. Lu kerja itu lu pengusaha, lu jual itu ke perusahaan tempat lu kerja, ada rate-nya, ada harganya di situ. Oh, dengan misalkan lu staff, rate lu 3 juta 4 juta, ya itu yang lu jual. Jadi jangan lu menganggap lu kerja, aku pekerja nih. Itu kan lu jual diri lu atau jasa lu, waktu lu, kemampuan lu, semua keilmuan lu ya untuk perusahaan lu kerja. Jadi jangan sampai lu ngerendahin juga tempat kerja lu. Ketika lu berbisnis pun juga gitu, jangan pernah lu merasa lebih hebat dari orang yang kerja. Sama bro, bedanya adalah lu yang kerja ini di sebuah perusahaan, yang bisnis ini bisa juga dia bikin perusahaan, bisa juga dia enggak gitu. Jadi sama ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sepele-sepele itu malah bikin lu makin terjerumus lah, atau kejebur ke lubang yang salah. Oke, thank you. Nggak ada ilmunya, kita sama-sama belajar di sini. Banyak orang pengen usaha
banyak orang pengen start, aku pengen bisnis nih, gimana caranya? Udahlah, kalau lu masih banyak pikiran, lu mendingan tidur dulu biar puas, biar tenang pikiran lu, ya kan, baru lu start. Kalau lu yang pada penasaran, oh gue penasaran nih, gue pengen banget ketemu, lu datang ke sini, ke markas Power Ranger. Ini kenapa gue sebut Power Ranger markasnya? Ya di sini memang markas Power Ranger kalau bahasa gue. Di sini markas Power Ranger gitu. Males gue sebut datang ke toko gue, ngapain? Kayaknya gimana? Nggak, datang aja ke markas Power Ranger. Terserah lu mau ngapain, lu mau jungkir balik ya lu mau. Tapi gue di sini gue dagang, gue di markas Power Ranger gue dagang, jadi gue ngelayanin customer. Jadi jangan bete kalau gue diemin atau gue cuekin ya. Karena lu datang, ya kan, mau datang dan lu nggak ada perjanjian apa-apa sama gue, kayak om gue mau belajar, ya udah datang belajar sendiri karena gue dagang. Kecuali lu, om gue mau belajar nih, gue mau private course sama lu, nah itulah yang dinamakan profesional dalam bidang. Kenapa course itu harus berbayar, kursus itu tadi dia meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan apa yang dia punya, berapa jam untuk memberikan manfaat di dalamnya kedua belah pihak, pengajar dan peserta. Jadi jangan sampai oh di sana kursus mahal, enggak. Otak yang seperti itu tuh nggak akan berkembang, bro. Gue kasih tahu aja, karena lu nggak hargain yang lu mau, bukan orang itu ya, enggak. Yang lu mau contoh nih, lu mau belajar yang keren, tapi lu nggak hargain kemauan lu. Akhirnya itu yang lu dapat apa? Hype, gejeblos, ya kan, terjerumus. Nah itulah semua. Terus kalau yang udah buka nih, kendala ini tadi udah ya, fundamental, terus build, running, evaluation. Kalau evaluasi tadi udah. Ada juga nih yang udah berjalan nih. Kenapa sih kok usaha gue stagnan, om? Stagnan kan gua nggak bisa nilai kalau lu nggak kasih data ke gua kan, atau lu nggak sepenuhnya mempercayakan ke gua, atau lu banyak juga customer yang ngetes gua, tapi ya gua sih nggak mau pusing ya, orang kayak gitu. Gua nggak maling duit dia, gua nggak bohongin dia, gua nggak nyakitin dia, selesai buat gue. Yang pusing dia sendiri ntar, pertanyaannya nggak penting gitu karena dia bohong gitu. Ya ini pertanyaan, kenapa sih stagnan usaha gue, terus gue mau ngembangin usaha gue gimana nih, om? Ya lu terbuka lah. Kalau lu bertanya kayak gitu, lu harus terbuka sampai lu kasih pertanyaan. Kalau lu nggak terbuka, bakal apa lu nanya? Mau ngetes? Kalau mau ngetes bukan di sini. Enaknya nih kalau ngetes nih siang-siang, ngeteh es namanya. Nah ngetes tuh, terus siang-siang ngeteh es namanya, paling enak. Tapi kalau lu bertanyaan terus lu ngetes, wah capek, bro. Nggak usah tuh lu lakuin hal-hal kayak gitu. Terus juga ada kadang-kadang ketika bertanya dalam sesi konsultasi ya, kalau bahasa gue nih sesi konsultasi sharing, pertanyaan nggak penting lagi nih ya, om dulu kuliah di mana, om dulu sekolah di mana. Gue selalu bilang gue nggak sekolah, mau ngapain gue pusing ya. Ini pertanyaan gue ketemu lu, gue selalu berpikiran orang ketemu gue itu takdir oleh Allah kan, jadi harus ada manfaat di dalamnya gitu. Jadi akhirnya ya sudah, kalau orang nanya gitu, gue bilangnya gue gak sekolah, bodo amat, ya kan? Kenapa nih, om? Nanya, om, pahitnya dari building, running, evaluation apa aja? Ya tiap bisnis tuh punya identity, punya DNA ya. Dan nggak bisa diomongin secara umum. Kalau diomongin umum, semua orang jadi sama dong, bisnis ini begini dong, rata nih begini, itu kan umum. Nah setiap bisnis itu punya solusi masing-masing, punya experience masing-masing, business experience. Jadi nggak bisa dijawab umum, karena kalau dijawab umum, building, running, evaluation apa aja, apa bang pahitnya dari building, ya kan tadi udah umumnya gue jawab nih. Building lu pahitnya kalau lu nggak punya guru, lu kayak orang berenang tapi lu nggak bisa berenang dan lu nggak pakai pelampung, kelelep, bro. Itu inti dasarnya tuh, ketika lu jalanin bisnis nggak pakai bukan nggak pakai apa ya, pakai bisnis jalaninnya pakai ego lu lah, itu kayak gitu. Lu berenang tapi lu nggak bisa berenang dan lu nggak punya pelampung, akhirnya apa? Ngambang, lama-lama kelelep. Gua kasih tahu aja tuh. Kalau pertanyaan detail, ya lu harus kasih data detail ke gua. Building lu bagaimana dulu, terus running lu apa yang lu lakuin, evaluasi lu apa, seperti apa, baru bisa kita apa nih troubleshootingnya kan gitu. Terus kita harus prepare gimana.
Prepare apa ini prepare? Bisnis itu bukan masalah prepare ya. Sama kayak gini, ada kawan gue juga bilang belajar mati untuk mati, kata-kata analogi seperti itulah ya. Terus kayak bisnis, apa yang mesti kita prepare kemungkinan terburuk. Jadi ada 5 tahun terakhir lah gue lihat ya, ada namanya risk management. Risk management tuh manajemen risiko atau exit way. Bagaimana di bisnis ini exitnya gimana sih? Terjadi sesuatu yang buruk tuh kayak apa exitnya? Gue sih nggak pernah mikirin sesuatu yang buruk ya buat bisnis, walaupun itu harus terjadi hal yang buruk. Cuma gue udah lakuin di awal itu tadi, ketika lu proper, lu jalan, lu proper preparationnya tuh semua proper, pas jalannya tepat semua. Pahit-pahitnya exit lu bisa jual barang-barang aset lu atau bisnis lu bisa lu jual. Karena lu semuanya tepat, maka tuh lu masih punya value di sana bisnis lu. Itu exitnya ya. Jadi exitnya itu cuma 2. Ketika exitnya lu dalam bisnis kuliner ini, investasi lu nggak jalan, ya lu bisa lu jual. Minimal tuh maksimal 70% investasi lu balik. Kalau lu bener ya, kalau lu bener bangunin. Tapi kalau lu salah bangunin, lu nggak akan balik. Gua kasih tahu aja. Gue jamin lu nggak akan balik. Contoh nih, lu bangun bisnis alatnya rumahan, powder lu asal-asalan, minuman lu semua asal-asalan semua, lu nyewa misalkan, ya kan? Terus itu contoh tiga besar itu tadi ya. Alat lu asal-asalan, lu mau jual kemana bro? Lu beli alat 4 juta, alat rumahan second ini cuma 1 juta bro. Tapi kalau lu beli komersial, gue beli mesin harga 25, lu masih bisa jual 20, ya kan, 17, nggak terlalu jauh bro, gitu. Terus bahan-bahan minuman lu, kalau lu bahan-bahan yang lu pakai, yang lu pakai ecek-ecek asal-asal, lu mau jual kemana? Tapi kalau bahan-bahan lu dipakai oleh merek-merek terkenal, kayak gue juga supply nih, gue ada bahan-bahan merek-merek terkenal, masih bisa gue jual bro. Gue beli sirup misalkan Monin nih buat klien gue jual 140. Ini covid gini slow nih dia, bang gue stok gue kebanyakan nih, gue bantu jualin dengan harga yang sama pun masih ada yang beli bro, gue jamin itu. Jadi lu, karena apa? Karena emang ada propernya, insya Allah nih. Kenapa gue bilang gue jamin nih? Gue bukan so hebat, enggak. Karena gue proper nih. Gue bangun sesuatu tuh proper semuanya. Gue hati-hati banget. Jadi exitnya itu sangat mudah. Exitnya udah jelas exitnya. Oh, kalaupun exitnya nih parah banget, 70% top of your investment tuh balik, gitu. Yang nggak balik itu biasanya karena startnya ngontrak. Ya jelas, karena ngontrak startnya pasti akan nggak balik. Terutama untuk sewa kontrak tadi. Dan ketika lu renov bangunannya, nah itu nggak balik. Dan itu biasanya kalau orang Indonesia ini terbalik, 70% habis di aset nih. Asetnya kayak lebih ke ruangan yang bagus, meja bar apalah, itu yang bagus. Ya itulah akhirnya. Halo semuanya. Oke ya, paling gue dari tadi udah ngoceh aja nih, nggak ada yang nanya-nanya. Gue berharap sih tadi ada yang nanya, jadi kita bisa sama-sama belajar, biar ya hidup cuma sekali bro, ya kan. Mudah-mudahan aja ada manfaat dari online kita ini, online abal-abal lah ya. Gue mau bikin channel YouTube, cuma gue belum punya studio. Nanti aja gue bikin channel YouTube. Tapi akan live gini sih, lebih tanya jawab bisa langsung. Kalau lu semua mau curhat atau lu mau nanya-nanya, bisa lah ke nomor gue 0856 717 5189 gitu ya. Untuk hari ini, siang ini sih udah segini aja dulu live gue. Gue bakalan live terus kok tiap hari. Mungkin sehari bisa 2 kali, 3 kali, paling dikit sekali, atau bahkan lewat dikit lah. Kalau lagi lewat biasanya gue lagi padat, lagi ada servisan, atau gue lagi nanganin klien yang lagi mau konsultasi atau apalah itu ya kan. Oke, sementara itu dulu dari gue. Thank you yang udah nonton, yang udah ngikutin gue online live. Pokoknya saat ini kita tetap sehat ya, tetap kita fokus, jangan kendor, karena memang ini kita lagi hard, kita nih semua lagi hard, lagi susah gitu ya, lagi keras, lingkungan lagi keras, zaman lagi keras. Banyak-banyak berbuat kebaikan buat orang, karena kebaikan itu yang balas Allah, bukan lagi manusia ya. Tungguin aja di FB, banyak live. Oke, buat Om Pambudi tadi, jadi pertanyaannya itu pertanyaan klasik. Kalau orang dikasih materi dan dia tanya balik materi itu, berarti dia tidak mencerna apa yang diberitahukan
gitu. Jadi itu klasik banget ya di caranya. Jadi kalau build, running, evaluation itu semua bisa terjawab. Tadi udah gue terangin ya, ketika lu bener semuanya kasih taunya ke kita orang atau ke orang-orang seperti gue ini kan banyak dan tidak tersorot oleh media. Orang seperti gue banyak bro, setahu gue sih banyak, dalam artian gini, bukan ratusan juga, bukan puluhan juga, bisa dihitung pakai jari tangan orang yang mau seperti ini gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.